Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi seluruh kawan-kawan semua yang telah memasuki latis video atau latis TV. Hari ini yang kita bicarakan adalah tentang sebuah konsep atau teori atau teori dan gerakan pragmatis yang telah dilakukan oleh para penjajah dari zaman 16-an, tahun 16-an, dan juga hingga 1948. Sehingga 48 di saat Belanda memasuki Indonesia untuk kedua kalinya dengan membonceng nikah. Jadi Indonesia ini adalah sebuah negara jajahan yang membentuk satu kesatuan yang bernama Indonesia Raya, dan awalnya bersifat kedaerahan. Setiap perjuangan bangsa itu bersifat selalu kedaerahan. Dia tidak pernah menyatu dalam sebuah konsep Indonesia Raya, karena zaman itu memang belum ada kontak secara keseluruhan atau secara komunikasi yang baik antara satu kerajaan dan kerajaan yang lain. Dan juga di sisi yang lain, Belanda ini memasuki VOC dengan menjual barang dagangannya, menguasai wilayah-wilayah kerajaan. Jadi wilayah kerajaan itu diatur oleh mereka hingga raja dan rakyatnya pun bisa bertolak belakang. Jadi Belanda itu tetap aman dalam posisi untuk menguasai atau menaklukkan. Mereka akan turun ketika sebuah penggulingan pada sang raja demi mempertahankan komperadornya. Jadi di Indonesia Raya ini, zaman tersebut adalah zaman di mana seluruh gerakan bangsa ini diatur oleh Belanda, termasuk juga dalam perjuangannya. Walaupun ada pergerakan-pergerakan yang melawan, tapi tidak secara fragmen, dia secara terpisah-pisah, dia tidak bersatu atau secara terpecah-pecah. Bahkan di satu provinsi, satu kabupaten, tapi tidak menyatu dalam sebuah pulau atau sebuah provinsi. Jadi gerakan-gerakan inilah yang terus berlangsung dan dipertahankan oleh Belanda, hingga ada sebuah kejadian yang sangat membuat kekagetan pada kaum liberalis Belanda yang menghadapi pihak konservatif Belanda di parlemen ketika di saat keluarnya bukunya Douwe Dekker yang berjudul Multatuli, Max Havelaar. Dia pakai nama palsu bernama Max Havelaar. Judulnya Max Havelaar, dia memakai nama palsunya Multatuli. Di sisi yang lain, Douwe Dekker ini adalah seorang asisten residen yang bekerja di Lebak, Banten, dan tidak lama, hanya 86 hari. Karena dia melihat bahwa di sisi situ ada kemanusiaan, bagaimana antara orang yang dikuasai dan menguasai saling bekerja sama hingga menjadikan rakyat sebagai budak, total sebagai budak, dan tidak bisa berbuat apa-apa, hingga kekuatan rakyat itu tidak dihitung sama sekali, hingga mereka dengan seenak dan sewenang-wenangnya berbuat sesuatu. Dan dalam buku Max Havelaar ini menjelaskan detail bagaimana perlakuan para bangsawan terhadap pribumi dan juga terhadap pemerintah Belanda yang membiarkan kelakuan ketidakadilan kepada masyarakat melalui para bangsawan ini. Jadi
disitulah Belanda bermain lagi. Dia hanya sebagai pemain sebagai dalang, dan orang-orang pribumi sebagai wayang. Hingga yang terjadi adalah Belanda selalu tertutupi keringnya, tapi diwakili oleh para bangsawan tersebut atau sebuah kerajaan yang diatur oleh Belanda. Hingga rakyat itu mau nggak mau berhadapannya dengan bangsanya sendiri. Walaupun ada beberapa pergerakan yang menentang kebiadaban ini, tapi pada masa itu saya berapa kali baca-baca buku, kebanyakan tidak terjadi. Justru mereka membiarkan keberadaan itu. Nah, lalu di masa Deventer, yaitu seorang anggota parlemen liberal Belanda, setelah membaca buku itu, dia mengajukan sebuah petisi bernama politik etis, politik balas budi terhadap bangsa yang dijajah, yaitu dengan membuat berbagai hal yang membuat pergerakan pertanian menjadi bagus, jalan-jalan diperbaiki, dan juga yang paling penting dari semua itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan awal inilah yang membuat tergeraknya sebuah negara jajahan yang bernama Hindia Belanda untuk orang-orangnya melakukan sebuah ekspedisi politik lewat pendidikan. Lalu dari Mahaflar ini muncullah Deventer yang dia mengajukan petisi untuk politik etis agar masyarakat ini bisa diperbaiki kesehatannya, diperbaiki jalannya, diperbaiki infrastruktur sawahnya, diperbaiki sistem bekerjanya, penggajian yang baik, dan juga pendidikan, diberikan pendidikan. Walaupun yang mendapatkan pendidikan itu adalah orang-orang di lingkaran yang bekerja sama dengan Belanda, yaitu para sultan, para anak-anak raja, para bupati, residen, dan anak-anak yang di masa itu disebut dengan bangsawan atau yang memiliki gelar Raden, Mas Raden, dan sebagainya. Hingga mereka mendapatkan pendidikan yang sangat baik ketika itu. Walaupun di dalam internal pendidikan itu terjadi gesekan antar orang pribumi dan Belanda, termasuk dengan sinyo-sinyo yang anak-anaknya, yang ibunya Indonesia atau bapaknya Indonesia, ibunya Belanda. Terlepas dari itu semua, inilah yang memunculkan sebuah gerakan yang sangat masif di dalam gerakan bangsa ini. Lalu muncullah juga tulisannya Ki Hajar Dewantara yang berjudul, bahasa Belanda yang saya lupa, yang berjudul Jika Saya Menjadi Seorang Belanda. Nah, di situ juga dia menolak beberapa hal, karena setiap perayaan hari kejadian Belanda, mereka melibatkan Indonesia untuk mengikuti acara tersebut, baik ulang tahunnya Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana, dan juga ikut merayakan. Nah, disitulah, yang paling tegas dari semua itu adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan dalam bukunya, dia menolak untuk mengikuti acara kemerdekaan Belanda yang bebas dari Prancis. Disitulah mulainya. Nah, hasil dari buku Douwe Dekker inilah yang membuat adanya sebuah progres yang sangat-sangat maju ke dalam pola berpikir masyarakat. Walaupun hanya sedikit masyarakat atau sekelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan tersebut, tapi dia melakukan sebuah tindakan yang melawan penjajah, ya, seperti Douwe Dekker, Dr. Cipto, dan juga Ki Hajar Dewantara. Nah, lalu muncullah beberapa, akhirnya banyak. Lalu muncullah Tirto Adisuryo, lalu muncullah Samanhudi. Terlepas dari Samanhudi seorang preman, tapi dia melawan tindakan Belanda yang memasukkan orang-orang Tiongkok
ke daerah pesisir Jogja untuk menguasai batik. Nah, itu ditentang oleh Samanhudi. Akhirnya Samanhudi membuat sebuah gerakan yang bernama SDI, Serikat Dagang Islam. Di sini Tirto bergerak sendiri pada awalnya di Bogor, Potenstrock ketika itu namanya, dan dia juga memberitakan tentang penderitaan masyarakat yang dia liput melalui majalah yang dia buat. Lalu juga Samanhudi walaupun seorang preman, dia tidak menerima penguasaan batik diberikan kepada orang-orang Tiongkok yang didatangkan dari daratan Tiongkok. Nah, lalu Samanhudi dan Tirto Adisuryo bergerak bersama untuk membuat sebuah serikat dagang Islam. Ya, sementara Tirto Adisuryo ini hanya bergerak di bidang berbagai bendahara dari SDI ini, Serikat Dagang Islam. Nah, inilah hasil dari proses politik etis tersebut, memunculkan tokoh-tokoh yang bergerak dan menggerakkan masyarakat untuk memulai kesadaran bahwa di bangsa ini ada penjajah. Ada yang menjajah dan ada yang dijajah, ada yang dianiaya dan ada yang dianiaya dan ada yang menganiaya. Jadi kedua hal inilah yang dibenturkan kepada masyarakat oleh Tirto Adisuryo melalui koran-koran yang dia buat. Dan juga SDI ini hanya menggerakkan dari sisi ekonominya, karena dia ingin monopoli perdagangan batik di daerah Jogja itu tidak dikuasai oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang dibantu oleh Belanda dan ditempatkan di wilayah tersebut. Itu merupakan sebuah hal yang sangat positif bagi saya. Nah, inilah salah satu poin dari hasil dari buku Mahabhalar, yaitu yang berjudul Mahabhalar yang ditarang oleh Multatuli, nama samaran dari Edoas Dekker. Dan dia berhasil menggerakkan orang-orang Belanda untuk melakukan sebuah gerakan balas budi. Walaupun hasilnya belum dinikmati oleh rakyat banyak, tapi itu merupakan sebuah hal yang sangat bagus karena ini membuat jadi seperti snowball atau bola salju yang bergulir makin besar. Nah, itulah yang disebut dengan gerakan waktu itu masih evolusioner, yaitu secara perlahan tapi pasti. Nah, muncullah seperti saya bilang tadi, Tirto Adisuryo, Samanhudi, dan akhirnya Samanhudi dan Tirto Adisuryo bekerja sama melalui SDI, membesarkan SDI, dan berhasillah sampai ke beberapa pelosok di Indonesia, khususnya Jawa dan juga Sulawesi, Sumatera sebagian, Kalimantan sebagian. Nah, itu merupakan suatu hal yang sangat dahsyat, terlepas dari bentuknya merupakan kesatuan ekonomi. Tapi itu sudah menghasilkan adanya sebuah kesepakatan atau sebuah kebersamaan dalam penderitaan di bawah naungan Hindia Belanda. Nah, lalu setelah mereka bergerak, muncullah seorang bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto Babut yang menggerakkan proses ini menjadi berkembang besar hingga hampir ke seluruh Indonesia. Dan beliau pun menggerakkan masyarakat melalui ekonomi. Terlepas itu ada kesadaran memang untuk menggerakkan perlawanan ataupun melalui perdagangan dan Islamnya, agamanya yang dipakai untuk mengangkat harkat martabat orang-orang yang beragama Islam melalui Serikat Dagang Islam, akhirnya diganti menjadi Serikat Islam. Nah, Serikat Islam inilah yang berhasil melakukan sebuah pola pergerakan yang mengangkat harkat dan martabat warga pribumi di beberapa daerah. Yaitu apa? Akhirnya mereka berhasil memajukan perdagangan antar daerah, juga memajukan eksistensi pribumi tetap menguasai ekonomi secara utuh.
Walaupun memang ketika itu banyak aturan-aturan yang mengetatkan hingga banyaknya tertutup ekonomi bangsa ini. Tapi dengan demikian ini salah satu pola yang menggerakkan ada kesamaan nasib dalam sebuah bangsa yang bernama Hindia Belanda ketika itu. Nah, inilah SI bergerak dengan cepat dan berkembang dengan cepat. Dan pertama kali orang yang mengumpulkan dari orang berbagai daerah dalam satu lapangan, kurang lebih 10.000 orang. Itu bisa dibaca di bukunya Act in Motion karangan Takashi Shirazi, dan dia itu juga dari bundelan kelompok Ciputat atau formasi. Di situ dijelaskan yang diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Di situ dijelaskan bahwa pergerakan Sarekat Islam ini setelah Salman Hudi tidak menjadi ketua lagi atau disingkirkan oleh Haus Chokro Aminoto, maka Haus Chokro Aminoto menjadi ketua ketika itu, maka masuklah Agus Salim lalu beberapa orang lainnya. Nah, inilah awalnya pergerakan terlepas dari bukan pergerakan politik yang mereka lakukan, terlepas dari sadar apa tidak sadar, tapi di situ pergerakan ekonomi demikian kuatnya hingga dibangunlah beberapa bentuk perusahaan-perusahaan kecil yang mengangkat harkat martabat bangsa ini melalui SI tadi, SDI pertama, lalu diganti ketika konferensi di Surabaya, mereka mengganti menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam ini dipimpin oleh Haus Chokro Aminoto, Haji Umar Said Chokro Aminoto. Nah, setelah itu terjadi, maka pergerakan bangsa ini makin lebih ke progresif, yaitu apa? Mereka banyak berkumpul dengan sesama orang-orang yang dijajah oleh Hindia Belanda, hingga mereka berkumpul di sebuah lapangan, saya lupa nama lapangan itu, sekitar 10.000 orang. Ya, itu pertama kali dalam sejarah di Indonesia bisa berkumpul di satu tempat dari macam daerah. Itu bisa juga dilihat di bukunya Act in Motion Takashi Shirazi, bundelan Ciputat, yang diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Ini merupakan satu hal yang dahsyat, dan ini pergerakan yang sangat-sangat bagus, menggerakkan kesadaran bersama. Inilah yang terjadi ketika itu. Walaupun di sini mulai kita, walaupun di situ SI demikian kuatnya, bisa dibelah. Tapi di sini ada kehadiran Snel Fit, yaitu tokoh komunis Belanda yang datang ke Indonesia dan mulai membuat bibit di Indonesia. Terlepas dari kita tidak suka dengan PKI. Nah, dulu muncullah SI hijau dan SI merah. Nah, inilah kelompoknya Semaun, terus Semaun dan angkatannya Semaun, lalu Muso, Alimin, dan lain sebagainya. Lalu, tapi ada satu kejadian yang lucu di sini. Tan Malaka adalah orang yang tidak bergerak dalam kesadaran kemerdekaan, tidak bergerak dalam kesadaran seorang progresif. Kenapa? Karena dia hidup di negeri yang di Sumatera Barat. Sumatera Barat ini daerah yang tidak pernah konflik secara langsung dengan Belanda. Masyarakatnya hidup nyaman dengan Belanda, walaupun ada sedikit yang bergerak untuk melawan. Tapi di sana mereka tidak melawan secara progresif, baik dalam pemikiran maupun fisik. Tapi ketika mereka ada sesuatu dengan Belanda, mereka membicarakannya agar damai.
Nah, tapi Tan Malaka ini kesadarannya muncul bukan di negerinya, bukan di negeri di daerah asalnya. Nah, tapi dia munculnya ini di negeri Belanda. Ini kalau tidak salah saya 1901 atau di atas itu, saya lupa. Jadi ketika itu Agus Salim berjumpa dengan Tan Malaka, dan Tan Malaka pun mulai merasakan kehinaan ketika dia disepelekan oleh guru-gurunya. Ketika itu Tan Malaka di Belanda sekolah guru. Nah, hingga dia disepelekan oleh guru-guru mereka karena dianggap anak Ilander. Nah, jadi pemahaman Tan Malaka tumbuhnya itu bukan di Indonesia, tapi tumbuhnya itu di luar negeri, kesadaran berbangsanya itu. Nah, ketika itu dia berjumpa dengan Agus Salim. Nah, dia mewakili Agus Salim ke sebuah daerah di negeri Belanda untuk mengumpulkan anak-anak yang berpendidikan di Indonesia untuk pergerakan bangsa. Saya lupa tahunnya. Nah, jadi ketika itu dia berjumpa dengan Agus Salim, dan Agus Salim meminta dia untuk mewakili Agus Salim sebagai pembicara di sebuah daerah di Belanda tersebut. Disitulah Tan Malaka memiliki kesadaran berpolitiknya melawan Hindia Belanda. Jadi bukan di bangsanya, tapi dia di luar bangsanya. Ketika dia sekolah di Belanda inilah makanya dia mendapatkan pengertian, pemahaman terhadap apa itu perjuangan. Nah, setelah itu, disitulah pergerakan Tan Malaka mulai progresif, mulai membaca buku-buku dari pihak sosialis, mulai membaca buku-buku pihak sosialis Belanda khususnya, dan dari Jerman. Dia mulai banyak membaca buku, dia mulai memahami apa arti perjuangan, dan dia mengetahui Indonesia dijajah Belanda. Walaupun ketika itu belum ada nama Indonesia, tapi dia sudah merasakan keberadaan Indonesia Raya. Nah, disinilah pada Sneville hadir ke Indonesia, mulai masuk ke wilayah pemikiran, dan dia mulai masuk ke memerintahkan anak-anak yang dia pimpin di bawah pimpinan Sumaun untuk masuk ke SI. 1920 Tan Malaka pulang ke Indonesia. Dia langsung mengajar di anak-anak buruh, anak-anak petani di daerah Sumatera Utara, atau yang disebut dengan sekarang Lonsum, London Sumatera. Perusahaan tersebut itu perkebunan karet dan teh. Disitulah Tan Malaka mulai mengajar tentang pendidikan. Nah, jadi setelah pulang dari Belanda, dia langsung mengajarkan pemahaman politik kepada masyarakat atau pendidikan kepada anak-anak buruh dari perusahaan tersebut. Nah, 1920-an dia berkoresponden dengan Semaun untuk datang ke Semarang. Nah, tapi hasil dari ini, hasil dari Sneville, tunggu kita bicara ke Sneville dulu. Sneville telah hadir di sana, dan Sneville juga mulai membuat kelompok di dalam SI. Akhirnya terpecah, muncullah SI merah dan SI hijau. Nah, Sneville langsung disingkirkan oleh Belanda. Dia kembali ke Belanda, lalu ke Uni Soviet, ke Rusia ketika itu. Ini dia kembali ke sana. Nah, tapi ini diteruskan oleh Semaun. 1921, nah SI hijau dipimpin Agus Salim karena Hos Cokroaminoto ditangkap oleh Belanda, diteruskan oleh Agus Salim. Nah, Semaun memimpin PKI. Nah, terlepas dari apapun, kita benci kepada PKI, kita marah kepada PKI, kita tidak suka ajaran PKI, ideologi PKI, tapi kita harus pahami bersama bahwa
Partai Komunis Indonesia inilah yang satu-satunya partai yang bertujuan nasionalis atau bertujuan menggabungkan Indonesia Raya menjadi satu. Makanya disebut PKI, terlepas dari apapun. Nah, lalu Semaun mereka menggunakan pemahaman lewat itu, mereka membuat beberapa seperti Persatuan Buruh Tram, Persatuan Buruh Pelabuhan, Buruh Nelayan, dan beberapa buruh lain-lainnya mereka gabungkan. Nah, disinilah makanya mereka membentuk langsung ke bawah. Mereka membentuk PKI 1920, lalu 1921 Semaun ke Uni Soviet dan digantikan oleh Tan Malaka. Nah, dalam pergerakannya, terlepas dari kita suka tidak suka, tapi ini kenyataan yang ada di bangsa ini. Nah, demo yang dilakukan itu adalah modernisasi. Menurut saya pribadi, buatan Malaka itu adalah pemikir atau membawa Indonesia itu dalam pergerakan modern. Apa modernnya? Yaitu ketika demonstrasi dalam aksi-aksi menentang Belanda, walaupun tidak secara fisik, tapi Tan Malaka memainkan kelompok-kelompok yang sudah ada, termasuk kelompok Penggadaian. Nah, jadi Tan Malaka ini memainkan seluruh lingkaran itu melalui demonstrasi. Demonstrasi seperti apa? Bawa spanduk, bawa tulisan, karton atau apa bentuknya yang mereka tulis. Terus mereka mencari keramaian, lalu mereka demonstrasi. Itu pertama kali ada demonstrasi di Indonesia yang menggunakan hal tersebut. Ini yang saya pahami saat ini. Nah, lalu Tan Malaka juga melihat reaksi dari masyarakat yang ada di sekitar tersebut, lalu membuat perhatian masyarakat menjadi penuh pada aksi tersebut, pada demonstrasi di pinggir jalan, di depan pertokoan, di pasar. Lalu mereka membawa selebaran. Dan itulah makanya saya bilang Tan Malaka ini adalah pembawa konsep pergerakan modern awal di Indonesia ini. Nah, lalu dia juga membuat sekolahan di Semarang, di Bandung. Lalu dia membuat boy scout atau pramuka, membentuk pramuka di kalangan anak-anak bawah. Lalu disebut dengan SR, Sekolah Rakyat. Konsep Tan Malaka pertama itu. Nah, inilah yang membuat pergerakan Indonesia mulai dinamis. Karena apa? Sudah memasukkan masyarakat ke dalam dunia pendidikan dan diarahkan kepada perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Terlepas dari apapun, tapi kenyataannya memang PKI lah yang memakai nama Indonesia pertama kali, Partai Komunis Indonesia. Terlepas dari kita suka dan tidak sukanya, itu kita bicarakan hal lain nanti. Nah, disitulah mulainya. Dan lalu juga selain pergerakan melalui turun ke jalan, membenahi, juga memasukkan pendidikan, mulai menggalakkan membaca, mulai membuat selebaran-selebaran, membuat tulisan di dinding. Lalu juga pada tahun 1922 sebelum Tan Malaka dibuang ke Belanda, dibuatlah oleh Tan Malaka, yaitu mengarahkan kepada pergerakan untuk berbagai kelompok yang ada di Indonesia yang anti Belanda untuk membuat sebuah pasukan. Jadi setiap pasukan itu, setiap organisasi memiliki satu pasukan khusus. Apapun itu namanya diserahkan kepada organisasi masing-masing, tapi nanti dilatih secara bersama oleh kelompok yang ada pada saat itu. Nah,
Ketika itu Tan Malaka sedang melakukan sebuah aksi yang sangat-sangat besar di Indonesia, dan disepakati bersama baik kelompok Islam, kelompok buruh, kelompok sosialis, dan berbagai macam kelompok bersatu untuk menggerakkan sebuah demo besar-besaran di Indonesia ketika itu. Pergerakan awalnya di Semarang. Nah, tapi yang terjadi tiba-tiba SI, Serikat Islam, dipimpin Agus Salim, pas mau berapa jam sebelum acara, mereka mengundurkan diri. Lalu Tan Malaka ditangkap. Beberapa tokoh seperti Mas Kromo, Mas Adi Kromo, itu juga akhirnya mereka lari ke gunung, dan beberapa orang lainnya. Nah, lalu Tan Malaka dibuang ke Belanda. Tapi pergerakan itu tetap berlangsung, walaupun pada tahun 22 itu, walaupun masih dalam bentuk tulisan, wacana, diskusi. Walaupun akhirnya rencana awal Tan Malaka gagal, yaitu berontaknya buruh atau demonstrasi buruh besar-besaran, dan itu didukung oleh seluruh pergerakan yang ada pada masa itu, baik Islam maupun sosialis komunis. Nah, makanya ini bersatu, tapi digagalkan ketika Agus Salim menolak diri dan mereka mengundurkan diri. Serikat Islam mengundurkan diri dari pergerakan bersama tersebut. Lalu Tan Malaka ditangkap di Bandung, dibuang ke Belanda. Akhirnya gagal lah total semua pergerakan itu. Tapi pergerakan itu tetap berlangsung. Berlangsungnya seperti apa? Yaitu tadi, mereka membuat pendidikan tetap berjalan, demonstrasi tetap dilakukan melalui selebaran hingga menyebar, dan mereka masuk ke kampung-kampung untuk memberikan arahan pendidikan politik secara umum. Nah, lalu 1925 setelah Tan Malaka keluar dari PKI, dibuang keluar, PKI tetap eksis. Bahkan mereka makin membesar ketika itu. Nah, lalu dipegang oleh, kalau nggak salah, musuh atau Alimin. Nah, lalu mereka membuat, nah sementara Tan Malaka dari Uni Soviet, dari Rusia, dia bergerak dilempar ke Cina. Nah, salah satu hal yang lucu, yang sangat menarik ketika itu, ketika Tan Malaka dari dalam pertemuan komunis dunia itu di Rusia, dia mengusulkan konsepnya bergabungnya komunisme dan pan-islamisme. Itu pertama kali dalam sejarah digabungnya dua aliran yang berbeda menjadi satu. Tapi ditolak oleh Lenin dan ditentang oleh Stalin, dan akhirnya cerita itu pun hilang begitu saja, karena dengan alasan pan-islamisme terlalu kapitalistik. Nah, terlepas dari itu semua, Tan Malaka telah membuat sebuah setelah perubahan yang sangat dahsyat pada cara melawan penjajahan di Indonesia. Lalu 1925 musuh dan Alimin dan beberapa kawan di Indonesia, mereka melakukan sebuah pertemuan di sebuah candi, dan lalu mereka ingin melakukan aksi perjuangan. Sementara itu Tan Malaka ketika itu masih berada di Cina. Nah, lalu Tan Malaka bergerak, dia keluar dari Cina ke Burma dulu, lalu ke Thailand, baru ke Singapura. Nah, di sanalah dia mengatur kembali susunan strategis, dan bagi Tan Malaka apa yang dilakukan komunis adalah tindakan konyol. Sebab apa?
bagi Tan Malaka, revolusi itu harus melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat bangsa. Karena apa? Karena bila satu pihak tidak setuju, maka akan mengalami sebuah kegagalan perang, kegagalan melakukan sebuah aksi. Karena ada suatu kesepakatan bersama, tapi Tan Malaka melarang. Dan 1926 Surakarta terjadilah gerakan komunis dengan senjata pertama kali. Lalu 1927 terjadilah di Sumatera Barat. Itu pun gagal total. Tan Malaka sudah bilang bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ternyata betul gagal. Lalu hilang. Jadi sekitar 30.000 orang-orang komunis dibuang ke Pulau Buru. Ada yang dihukum mati, ada yang lari dari wilayah tersebut, ada yang ketangkep tapi dibuang ke Pulau Buru, ada yang dibuang ke Papua dan segala macam. Nah, akhirnya hilanglah PKI hingga antara 26 hingga 27 banyak kekosongan pemimpin karena pada tiarap semua. Nah, 1927 maka Soekarno memulai sebuah pergerakan anti kolonialisme dengan memiliki pola yaitu mass forming. Mass forming ini adalah pergerakan yang mengumpulkan rakyat dan bersama rakyat dia bergerak. Itulah mass forming. Nah, 1927 sampai 1929, tapi itu pun gak lama. Soekarno mendirikan partai PNI, lalu Partindo, tapi itu pun tidak lama. Karena 1930-an Soekarno ditangkap kembali dan dibuang ke ND, lalu dibuang pertama dibuang ke Bengkulu, lalu dibuang ke ND, lalu dibuang lagi ke Padang. Nah, itu agak lama, itu 1930-an hingga tahun 42 ketika Jepang masuk. Itulah pergerakan bangsa ini. Tapi walaupun diteruskan oleh beberapa orang, tapi sebelum Soekarno ditangkap ada pergerakan, yaitu Gerakan Pemuda 28 Oktober 1928. Itu merupakan sebuah hari Sumpah Pemuda di mana pemuda bersatu. Jadi menjelang setahun Soekarno bergerak dan PNI bergerak, berhasil menyatukan pemuda-pemuda di Indonesia. Terlepas dari ikut tidaknya Soekarno di situ, tapi ada alasan-alasan tertentu. Ada tokoh yang menyatakan bahwa Soekarno ketika itu memang tidak boleh masuk. Bila dia terlibat di dalamnya, maka itu akan dihentikan oleh Belanda. Makanya Soekarno tidak ikut terlibat di dalam situ. Itu kata tokoh dalam bukunya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Soekarno memang tidak mau ikut. Dan banyak hal di situ terjadi. Tapi lebih kecenderungannya yaitu tadi, karena Soekarno sudah dipantau oleh Belanda hingga dia tidak mau terlibat, hingga melibatkan pemuda-pemuda yang bersatu tersebut ditangkap oleh Belanda. Nah, lalu disitulah mulai kita melihat bagaimana dari awal politik etis hingga saat 1929 hingga 30-an progresnya bangsa ini, adanya kesadaran bersama melalui beberapa tokoh, yaitu seperti Doos Dekker yang menulis menulis Makassar yang dia pakai nama sama dengan Multatuli. Lalu muncullah politik etis. Lalu 1960 itu terbitnya bukunya Makassar di negeri Belanda, di negeri Belgia. Lalu muncullah politik etis. Habis muncul politik etis, maka mulailah adanya pergerakan-pergerakan masyarakat ketika itu, yaitu gerakan Samanhudi
yaitu melalui Tirto Adi Suryo, melalui koran, membentukkan koran-koran. Dia memperlihatkan bagaimana ditindasnya masyarakat Indonesia, di mana tidak ada keadilannya buat masyarakat bangsa ini. Lalu muncullah SDI untuk melawan hegemoni batik yang diserahkan kepada